Chapter 1336, Menang. Swoosh. Sosok Xiaoyan telah berubah menjadi meteorit berwarna darah di depan mata kaget yang tak terhitung jumlahnya saat dia menembak ke arah Gu Yao yang berwajah pucat. Teratai api 4 warna memancarkan kilau cerah. Gelombang kekuatan seperti pemusnahan meluap darinya, menyebabkan semua energi di dekatnya menjadi kekerasan. Kecepatan Xiaoyan secepat kilat. Hanya dengan sekejap, dia muncul 100 kaki di depan Gu Yao. Energi liar dan kekerasan yang dilepaskan oleh teratai api benar-benar menyebabkan Gu Yao merasakan aura kematian. Namun, dia baru saja menggunakan jari penghancur diam dan tubuhnya kosong dari Doqi. Dia juga dikejutkan oleh Xiaoyan. Pada saat itu, dia tidak bisa mengelak. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan api yang cemerlang bersinar dengan cepat membesar di matanya. Wajah semua orang dari klan Gu berubah ketika mereka melihat Xiaoyan tidak berniat berhenti. Xiaoyan bermaksud memberikan pukulan mematikan. Xiaoyan, tunjukkan belas kasihan. Tepat ketika teratai api di tangan Xiaoyan hendak menyentuh tubuh Gu Yao, desahan tak berdaya tiba-tiba bergema di atas stadion. Setelah suara ini terdengar, Xiaoyan dan teratai api di tangannya tiba-tiba berhenti. Tidak ada yang bisa maju sedikit pun. Teratai api yang awalnya sangat liar dan keras telah menjadi lembut pada saat ini. Perubahan semacam ini menyebabkan mata Xiaoyan menyusut. Dia mencoba untuk berjuang, tetapi dia akhirnya menemukan bahwa dia tidak dapat bergerak bahkan sedikit pun. Hatinya terasa agak dingin. Memang ada banyak ahli dalam klan Gu. Sosok tua yang tampak lemah perlahan muncul di depan Xiaoyan saat ruang itu sendiri terhenti. Orang yang muncul mengenakan jubah putih. Rambut dan alisnya berwarna putih salju. Matanya yang dalam tidak menunjukkan kekeruhan sedikit pun. Sebaliknya, ada isapan lubang hitam yang tak ada habisnya. Seseorang mungkin tanpa sengaja jatuh ke dalamnya jika matanya melihat ke atas, memberikan perasaan yang sangat misterius. Penatua Tong Xuan, Gu Qian dan tetua lainnya dari klan Gu buru-buru membungkuk dan dengan hormat menyapa lelaki tua ini. Orang tua yang dipanggil Penatua Tong Xuan mengangguk. Setelah itu, matanya beralih ke Xiaoyan saat dia mendesah pelan. Dia mengulurkan tangannya yang keriput dan menerima teratai api yang terhenti dari tangan Xiaoyan. Setelah itu, dia dengan lembut mencubitnya. Teratai api, yang berisi kekuatan pemusnahan, diam-diam pecah. Itu tidak menyebabkan riak sedikit pun. Setelah menyelesaikan bom besar yang dikenal sebagai teratai api pemusnahan, Penatua Tong Xuan akhirnya melambaikan lengan bajunya dan melepaskan pengekangan Xiaoyan. Dia menjentikkan jarinya dan energi lembut melonjak dari lengan bajunya. Setelah itu melilit tubuh Xiaoyan. Tenggelam dalam energi lembut ini, bekas luka darah di permukaan tubuh Xiaoyan dengan cepat menghilang. Dalam sekejap mata, mereka benar-benar menghilang. Terima kasih banyak, Penatua. Xiaoyan merasa terpesona di hatinya saat menyaksikan keterampilan Penatua Tong Xuan. Dia bukanlah seseorang yang tidak mengerti. Jelas tidak mungkin baginya untuk membunuh Gu Yao di alam Gu ini. Karena ini masalahnya, dia telah menggunakan kesempatan ini untuk mundur, menangkupkan tangannya kepada Penatua Tong Xuan, dan berterima kasih padanya. Penatua Tong Xuan mengangguk sambil tersenyum. Matanya perlahan menyapu Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara serak, tidak disangka klan Xiao masih bisa menghasilkan seseorang seperti ini. Kemungkinan Xiao Xuan akan sangat senang jika dia tahu tentang ini. Gu Yao, kamu sudah kalah dalam pertandingan ini. Setelah mengatakan ini, Penatua Tong Xuan menoleh ke Gu Yao yang tampak pucat. Gu Yao dengan erat mengepalkan tangannya. Suara tenang Penatua Tong Xuan bergema di stadion yang benar-benar sunyi ini. Tubuh Gu Yao tiba-tiba bergetar saat mendengar ini. Dia jelas mengerti bahwa jika Penatua Tong Xuan tidak ikut campur pada saat terakhir, dia saat ini akan dimusnahkan oleh Xiaoyan. Meskipun demikian, dirinya yang angkuh merasa sulit untuk menerima kenyataan kejam ini.
Dia tidak pernah mengira akan kalah ke tempat sampah klan Xiao. Seseorang yang belum pernah dilihatnya dengan serius. Kemenangan adalah kemenangan. Kalah berarti kalah. Jika Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakui bahwa Anda telah kalah, apa hak Anda untuk menjadi seorang jenderal dari tentara terendam hitam? Apa hakmu untuk menjadi raja terendam hitam? Suara samar penatua Tong Xuan memperoleh ketegasan tambahan saat melihat kepalan tangan Gu Yao yang erat. Gu Yao mengatupkan giginya. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghirup udara dalam-dalam. Matanya tertuju pada Xiao Yan saat dia dengan enggan berkata, "Aku telah kalah." Gu Yao benar-benar mengaku kalah. Stadion benar-benar sunyi saat semua orang memandang ke langit. Ketidakpercayaan memenuhi mata banyak anggota klan Gu. Gu Yao bisa menduduki peringkat teratas di antara generasi muda klan Gu. Namun, bahkan dia telah dikalahkan oleh keturunan klan Xiao yang ditolak. Realitas kejam semacam ini menyebabkan mereka merasa sangat tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Lin Xiu, Ling Quan, dan yang lainnya melebarkan mulut mereka. Mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata. Akhiran semacam ini telah melampaui semua harapan mereka. Xiao Yan bukanlah orang biasa. Hal-hal yang dia alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Gu Yao. Tidaklah mengherankan bahwa dia muncul sebagai pemenang. Sedikit dari Anda seharusnya tidak memprovokasi dia di masa depan. Jika tidak, Anda hanya akan mencari penghinaan Anda sendiri. Gu Zhen mengangkat kepalanya. Dia melihat sosok di langit. Sosok itu tampak kurus, tetapi memiliki tekad seperti gunung. Lin Xiu dan yang lainnya melebarkan mulut mereka ketika mereka mendengar ini, tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Bahkan Gu Yao telah dikalahkan oleh Xiao Yan. Dengan kekuatan mereka, melangkah maju setara dengan membiarkan pihak lain memukul wajah seseorang. Gu Yao tersenyum saat melihat cara mereka bertindak. Matanya tiba-tiba beralih ke hutan besar yang sangat jauh dari stadion. Sebuah cahaya melintas di matanya. Cek-cek, dia bahkan menggunakan jari penghancur diam tapi tetap saja kalah. Pukulan yang diterima Gu Yao kali ini cukup hebat, sepertinya kita telah meremehkan Xiao Yan ini. Sebuah pohon yang menjulang tinggi berdiri di tempat mata Gu Zhen mendarat. 3 sosok berdiri di atas pohon. Seorang pria berjubah perak sedang melihat ke langit dan tertawa. Dia memang sangat kuat. Jika dia berada di level yang sama dengan Gu Yao akan menderita kekalahan lebih cepat. Seorang pria bertampang kekar dengan suara seperti guntur berbicara dengan keras. Meskipun orang ini tampak bodoh, aura yang merembes dari tubuhnya sangat kuat. Itu seperti bumi, tampak berat dan kuat. Jika dia adalah bintang Douzun 8, bahkan kalian berdua tidak akan cocok untuknya, sebuah suara lembut terdengar. Itu datang dari sosok yang berdiri di depan. Orang ini berpakaian sederhana. Dia tampan dengan penampilan yang memberikan perasaan halus. Auranya tidak tampak lebih kuat dari 2 lainnya. Namun, dia jelas merupakan pemimpin dari ketiganya dari tempatnya berdiri. Bagaimana dengan kakak laki-laki? Pria berjubah perak itu tertawa saat dia bertanya. Mungkin kita berdua akan berakhir dengan luka serius. Pria berpakaian hijau itu tersenyum hanya untuk memberikan jawaban yang mengejutkan. Pria bertampang kuat dan wajah pria berjubah perak sedikit berubah ketika mereka mendengar jawabannya. Orang ini mungkin tampak damai, tapi tulangnya menyembunyikan kekejaman yang lebih besar dari semua orang di sini. Kekejaman ini mungkin didapat dari mengalami banyak pertempuran hidup dan mati. Pria berpakaian hijau itu tersenyum dan berkata, "Jangan repot-repot dengan masalah Sun Er di masa depan. Xiao Yan ini telah mencapai persyaratan minimum kami. Selain itu, tidak ada yang bisa melarikan diri jika kita benar-benar membuatnya marah." Meskipun Gu Yao telah gagal kali ini, sepertinya dia tidak akan dapat menghindari beberapa masalah di masa depan. Untungnya aku tidak menjulurkan kepalaku. Pria berjubah perak dan pria bertampang kekar itu tertawa ketika mereka mendengar ini. Itu benar, kakak, apa kau tidak perlu pergi dan mengikuti tes?
Pria berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Saya sudah mengikuti tes." "Oh, bagaimana hasilnya?" Pria berjubah perak dan pria bertampang kekar itu mengungkapkan ekspresi bersemangat di wajah mereka ketika mereka mendengar ini. "Saya baru saja mencapai garis keturunan kelas 9. Pria berpakaian hijau itu tersenyum. Dia memutar kepalanya. Tato klan yang sangat cerah dengan warna pelangi samar yang mengalir di atasnya perlahan muncul di dahinya. "Sial, kelas 9. Kelompok pria berjubah perak itu tanpa sadar menghirup udara dalam-dalam saat mereka melihat tato klan ini. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa iri dan rasa hormat. Sepertinya nilai garis keturunan kakak laki-laki mengejar Sun Er. Pria berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Matanya tertuju pada sosok yang memikat di kejauhan sebelum bergumam, "Bagaimana bisa begitu mudah? Garis keturunan Sun Er adalah yang paling sempurna dalam sejarah klan Gu." Keduanya terkejut saat mendengar kata-kata itu. Mereka tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan ketidakpercayaan muncul di mata mereka. "Mungkinkah tidak mungkin, kan? Baiklah, karena pertandingan telah berakhir, Xiao Yan, Gu Yao, kalian berdua harus pergi." Penatua Tongxuan di langit melambaikan tangannya pada Xiao Yan dan Gu Yao saat dia berbicara. Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Penatua Tongxuan. Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke tempat duduknya di depan banyak mata yang hadir tanpa melirik ke arah Gu Yao. Penatua Tongxuan meraih ke tanah setelah melihat mereka berdua kembali ke tempat duduk mereka. Alun-alun, yang rusak sampai ratusan lubang muncul, mulai bergetar. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menjulur keluar. Setelah itu, dengan gelombang lengan Penatua Tongxuan, pecahan batu besar itu menghilang entah kemana. Kotak batu besar yang rapi dan halus sekali lagi muncul di mata semua orang. "Aku akan melakukan upacara yang tersisa," Penatua Tongxuan tiba-tiba berkata setelah menyelesaikan tindakan ini. Gu Qian dan sesepuh lainnya terkejut saat mendengar kata-kata ini. Segera, mereka tampak memahami sesuatu. Sebuah ekspresi terkejut muncul di mata mereka saat mereka segera membungkuk dan menyingkir. Penatua Tongxuan perlahan mendarat dari langit setelah sesepuh lainnya mundur. Setelah itu, matanya yang tersenyum beralih ke sosok yang memikat di area khusus. Dia dengan lembut berkata, "Sun Er, giliranmu." Chapter 1337. Mata semua orang di stadion telah berkumpul pada sosok yang memikat itu sesaat setelah suara Penatua Tongxuan terdengar. Dia adalah mutiara sejati dari klan Gu. "Xiao Yan GG, kamu baik-baik saja." Namun, Sun Er sama sekali mengabaikan tatapan semua orang. Mata cantiknya sedikit khawatir. Dia menatap Xiao Yan, yang telah kembali ke kursinya, dan dengan lembut bertanya, "Saya baik-baik saja. Aku sudah lelah sendiri. Semuanya akan baik-baik saja setelah aku istirahat sebentar." Xiao Yan tersenyum. Dia merasakan tatapan dari anggota klan Gu telah berubah ketika mereka melihatnya. Jelas, dia mengalahkan Gu Yao telah mengejutkan mereka. Tangan halus Sun Er dengan lembut menyeka jejak darah dari sudut mulut Xiao Yan. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi ada sedikit kemarahan menari di matanya yang cantik. Meskipun Xiao Yan telah menang kali ini, ada bahaya sepanjang pertarungan. Jika Xiao Yan tidak membentuk teratai api pemusnahan pada saat-saat terakhir, dia setidaknya akan terluka parah oleh jari penghancuran diam Gu Yao. Masalah hari ini belum berakhir. Gu Yao, lebih baik kamu tidak mendarat di tanganku lain kali. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu merasakan perasaan ini. Sun Er mengepalkan tangannya. Setelah itu, dia mengangguk di depan wajah Xiao Yan yang tersenyum. Tubuhnya melayang, dan dia dengan lembut mendarat di alun-alun seperti kupu-kupu yang menari. Penatua Tongxuan memandangi wajah Sun Er yang agak sedingin es. Dia tanpa sadar tertawa dan berkata, kamu juga harus tahu bahwa dengan keunggulanmu dan statusmu di klan Gu, tidak mengherankan jika hal seperti itu terjadi.
Xiao Yan membutuhkan tantangan seperti itu. Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk benar-benar diterima oleh anggota klan itu. Saya harap ini yang terakhir kali. Sun Er menjawab dengan suara dingin. Anda bisa yakin, dia sudah membuktikan dirinya dengan kekuatannya. Tidak ada orang buta yang akan memprovokasi dia di masa depan. Penatua Tong Xuan mengangguk. Setelah itu, dia memberi isyarat dengan tangannya. Sebuah cakram bintang setinggi 10 kaki muncul di depannya. Sun Er, giliranmu. Sun Er perlahan melangkah maju. Tangannya dengan lembut menyentuh piringan bintang saat dia menutup matanya yang cantik. Setelah Sun Er menutup matanya, beberapa cahaya mulai dipancarkan dari tangannya. Di bawah cahaya ini, satu demi satu bintang mulai diam-diam muncul di cakram bintang. Semua mata yang hadir terfokus pada cakram bintang. Munculnya setiap bintang akan membuat hati banyak orang berdebar kencang. 1 bintang, 2 bintang, 5 bintang, 7 bintang, 8 bintang. Nafas semua orang yang hadir menjadi kasar dan berat ketika mereka melihat semakin banyak bintang di cakram bintang. Mereka yang memiliki indera tajam dapat menemukan bahwa bahkan ruang angkasa itu sendiri mulai berfluktuasi. Ada aura kuat yang samar-samar dipancarkan. Jelas, mereka adalah ahli dari klan Gu yang belum mengungkapkan diri. Namun, saat ini, mereka tidak bisa diam lagi dan mulai mengamati alun-alun. Segera setelah bintang ke-8 di cakram bintang muncul di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, cahaya kuat lainnya berkumpul. Bintang lain perlahan terbentuk di tengah suara dari menghirup udara dingin. 9 bintang, garis keturunan kelas 9. Hampir semua anggota klan Gu menghirup udara sejuk yang dalam ketika mereka melihat 9 bintang yang mempesona di cakram bintang. Bahkan Gu San, Gu Qian, dan sesepuh lainnya dengan kekuatan seperti itu, diam-diam mengencangkan tangan mereka, yang diletakkan di sandaran lengan mereka. Mata mereka tidak berkedip saat mereka menatap cakram bintang. Kegembiraan menari di mata mereka. Garis keturunan kelas 9 berarti bahwa klan Gu akan memiliki anggota klan dengan potensi untuk maju ke kelas Doseng. Meskipun ini hanya tentang potensi, dan waktu yang cukup akan dapat membuat Doseng baru. Doseng adalah eksistensi yang mewakili puncak dunia ini. Bahkan faksi pamungkas seperti klan Gu menghargai mereka karena mereka bersaing dalam hal jumlah Doseng yang mereka miliki. Siapapun yang memiliki lebih banyak Doseng akan menjadi faksi teratas. Itu memang garis keturunan kelas 9. Kekuatan garis keturunan Sun Er benar-benar sangat kuat. Pria berjubah perak di pohon besar di kejauhan tanpa sadar menamparkan mulutnya saat melihat ini. Wajahnya kaget dan penuh iri. Ini belum berakhir, jika itu hanya garis keturunan kelas 9, orang-orang tua itu tidak akan berkumpul di sini. Pria berpakaian hijau itu berbicara dengan suara samar. Hati pria berjubah perak dan pria kekar itu bergetar ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka saling memandang dan melihat ketidakpercayaan di mata pihak lain. Sementara kata-kata dari pria berpakaian hijau telah terdengar, cahaya yang dipancarkan oleh bintang ke-9 pada cakram bintang menjadi lebih terang di depan mata Penatua Tong Xuan yang sangat gembira. Puncak kelas 9. Mata Penatua Tong Xuan menatap bintang yang sangat terang itu. Bahkan dengan kondisi mentalnya yang tenang, jantungnya masih berdebar kencang saat ini. Tangan Sun Er tiba-tiba bergetar di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya tampak transparan saat ini. Darah mengalir dengan cepat di pembuluh darahnya. Bit cahaya keemasan mengikuti pembuluh darah ini dan dengan cepat berkumpul di tangannya yang menyentuh piringan bintang. Titik cahaya emas menjadi lebih padat. Pada akhirnya, lengan Sun Er tampaknya terbuat dari emas kuning. Piringan bintang tiba-tiba bergetar saat cahaya ini mencapai puncaknya. Banyak garis retakan kecil mulai muncul. Setelah itu, mereka mulai menyebar dengan cepat. Sungguh kekuatan garis keturunan yang menakutkan. Bahkan cakram bintang tidak dapat menahannya. Setelah melihat celah-celah ini, anggota klan Gu biasa dan bahkan beberapa sesepuh mulai mengungkapkan ekspresi terkejut.
Mengandalkan kekuatan garis keturunan seseorang untuk menghancurkan cakram bintang, adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Bas-bas. Sementara retakan menyebar, cahaya kuning keemasan samar-samar muncul di wilayah hitam pekat setelah bintang ke-9. Dengan munculnya cahaya kuning keemasan ini, semua suara dari seluruh stadion tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan aura tidak jelas yang tersisa di langit tiba-tiba berhenti. Sukacita menyebar secara samar-samar. Cahaya kuning keemasan baru saja muncul saat itu dengan cepat tersebar. Dalam sekejap mata, cahaya itu telah berubah menjadi seukuran ibu jari dan mulai bergoyang. Sesaat kemudian, bintang kuning keemasan yang agak redup muncul di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Saat bintang kuning keemasan ke-10 muncul, cakram bintang mengeluarkan ledakan dan meledak. Pilar cahaya kuning keemasan melesat ke arah langit dari tangan Sun Er. Gelombang demi gelombang tekanan kuat menyebar dari pilar cahaya itu. Di bawah tekanan ini, sebagian besar orang yang hadir terkejut menemukan bahwa Doqi di dalam tubuh mereka telah berhenti beredar. Ketakutan dan rasa hormat mulai menyebar dari dalam jiwa mereka. Ini adalah ketakutan dan rasa hormat dari makhluk yang lebih rendah ke makhluk yang lebih tinggi. 10 bintang garis keturunan dewa. Semua orang dari klan Gu tercengang saat mereka menatap pilar cahaya kuning keemasan yang melesat ke langit. Mereka memiliki garis keturunan yang sama dengan Sun Er. Tekanan semacam itu bahkan lebih kuat bagi mereka. Banyak anggota klan Gu tidak mampu menahan tekanan kuat ini. Mereka mengeluarkan suara embusan saat mereka berlutut di tanah. Panas yang menyengat memenuhi wajah mereka. Kelompok Xiaoyan mengawasi lebih dari setengah anggota dari klan Gu berlutut dalam sekejap. Di antara mereka adalah Lin Xiu dan yang lainnya. Beberapa sesepuh dan orang-orang dari kekuatan Gu Yao tidak berlutut. Namun, mereka tetap membungkuk. Mata mereka tidak berani melihat langsung ke sosok kuning keemasan. Sungguh gadis yang luar biasa garis keturunan dewa. Klan Gu benar-benar diberkati, Mang Tianqi mendesah pelan. Suaranya tidak bisa menyembunyikan rasa iri. Menjadi anggota klan Lei, dia secara alami memahami dengan jelas betapa pentingnya apa yang disebut garis keturunan ilahi ini bagi klan kuno. Haha, kamu seharusnya menyadari betapa menakutkannya Sun Er sekarang, kan? Pria berpakaian hijau di pohon yang menjulang tinggi itu menyipitkan matanya dan melihat cahaya keemasan di kejauhan. Dia tersenyum dan berbicara kepada dua orang yang terpana di belakangnya. Tingkat ilahi. Pria berjubah perak dan pria kekar bertukar tatapan satu sama lain. Mereka merasa seolah mulut mereka penuh kepahitan. Meskipun mereka telah menebak di hati mereka sebelumnya, mereka masih merasa tidak percaya ketika tebakan seperti ini menjadi kenyataan. Bagaimanapun, garis keturunan ilahi tidak muncul dalam klan Gu selama 1000 tahun terakhir. Pilar cahaya emas melesat ke langit. Sesaat kemudian, itu perlahan menghilang sebelum berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang sekali lagi memasuki tubuh Sun Er. Pada saat ini, dia perlahan membuka mata cantiknya. Dia tidak merasa sedikit pun terkejut dengan keheningan di sekitarnya. Sebaliknya, matanya yang tenang menatap wajah Penatua Tong Xuan yang memanas di depannya. Itu memang garis keturunan dewa. Penatua Tong Xuan dengan bersemangat bergumam saat Sun Er menatapnya. Baru setelah itu dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tersenyum padanya. Setelah itu, wajahnya menjadi serius saat dia dengan hormat mengulurkan kedua tangannya. Selanjutnya, mereka dengan lembut dikepal di ruang kosong di depannya. Pena naga berwarna pelangi yang berkedip-kedip muncul di tangannya ketika dia melakukannya. Wajah semua anggota klan Gu mengungkapkan ekspresi hormat saat pena naga pelangi ini muncul. Mang Tianqi menghela nafas saat melihat pena naga berwarna pelangi yang berkedip-kedip. Dia bergumam, pena dewa surgawi pelangi, ini adalah sesuatu yang belum pernah digunakan oleh klan Gu dalam 1000 tahun terakhir. Apakah mereka akhirnya mengeluarkannya sekarang? Chapter 1338. Ekspresi Penatua Tong Xuan penuh hormat saat dia memegang pena naga pelangi di tangannya.
Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Pena Dewa Surgawi Pelangi ini tidak pernah digunakan oleh klan Gu selama 1000 tahun, tetapi segelnya akan dibuka. Sun Er, Penatua Tong Xuan memegang pena Dewa Surgawi Pelangi di tangannya saat dia melihat Sun Er. Sun Er mengangguk ketika dia melihat ini, dan kemudian dia menutup matanya. Ekspresi Penatua Tong Xuan menjadi serius ketika dia melihat Sun Er mengangguk. Aura mengerikan melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Setelah itu, tangan yang memegang pena Dewa Surgawi Pelangi diperketat. Lengannya menari dan banyak garis misterius mulai terbentuk dengan cepat di bawah telapak tangannya. Setelah tarian pena Dewa Surgawi Pelangi, banyak simbol berwarna pelangi mulai muncul di dahi halus Sun Er dengan setiap pukulan. Pelangi ini adalah warna yang sangat cemerlang. Itu berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan warna pelangi di dahi pria berpakaian hijau. Tingkat ilahi dan tingkat ke-9 adalah perbedaan satu tingkat. Namun, masih ada perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Ekspresi Penatua Tong Xuan menjadi lebih serius dengan setiap goresan tato klan pelangi. Tangan yang dia pegang pena Dewa Surgawi bergetar tanpa sadar. Doki di dalam tubuhnya dengan cepat mengalir seperti air banjir. Sungguh pena Dewa Surgawi yang menakutkan. Tidak heran tidak ada yang memiliki kualifikasi untuk menyentuhnya dalam 1000 tahun. Hanya dari tingkat kelelahan Doki ini, siapapun tanpa kekuatan Do Seng akan tersedot sampai kering. Ekspresi Penatua Tong Xuan tenggelam saat dia merasakan Doki yang berkurang dengan cepat di tubuhnya. Dia dengan cepat memfokuskan pikirannya dan mengendalikan orbit pena yang sempurna. Cici, pena Dewa Surgawi Pelangi menari di atas 1,5 inci atau lebih di depan Sun Er. Banyak garis pelangi terus muncul di dahinya. Gambar tato klan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya ini berlanjut selama hampir 10 menit sebelum selesai. Setelah pukulan terakhir mendarat, keringat dingin tanpa sadar muncul di wajah Penatua Tong Xuan meskipun kekuatannya luar biasa. Meski kelelahan, matanya masih dipenuhi kegembiraan. Selesai. Mata Sun Er yang tertutup rapat perlahan terbuka setelah mendengar suara di samping telinganya. Saat matanya terbuka, tato klan pelangi di dahinya tiba-tiba memancarkan cahaya pelangi yang kuat. Celepuk. Di bawah cahaya pelangi ini, cukup banyak anggota klan yang kuat dari klan Gu tidak mampu menahan tekanan yang datang dari dalam jiwa mereka. Sebuah celepuk terdengar saat mereka berlutut untuk Sun Er dengan wajah liar dan panas. Haha, tato klan pelangi akhirnya muncul di klan Gu kita setelah 1000 tahun. Tawa tua samar-samar terdengar dari langit jauh saat cahaya pelangi meletus. Tawa itu sangat samar dan cepat berlalu. Jika telinga seseorang tidak tajam, suaranya tidak mungkin dideteksi. Tidak disangka bahkan orang ini telah diganggu. Penatua Tong Xuan sedikit terkejut saat mendengar suara tua yang tidak biasa ini. Dia segera membungkuk ke bagian tertentu dari langit. Cahaya pelangi hanya bertahan sesaat sebelum benar-benar ditarik ke dalam tato klan pelangi di dahi mulus Sun Er. Tato klan bergetar sebelum perlahan menghilang. Tato klan ini tidak akan muncul di permukaan. Itu hanya akan muncul ketika pemiliknya dengan sengaja memanggilnya. Ayo pergi, tidak ada yang bisa dilihat. Di waktu yang akan datang, Sun Er pasti akan melampaui semua orang di klan. Pria berpakaian hijau di pohon yang menjulang tinggi di kejauhan tersenyum ketika cahaya pelangi tersebar. Dia hanya tersenyum dan akan berbalik ketika matanya tiba-tiba beralih ke kursi. Mata Xiaoyan yang tampak pucat terlempar ke posisinya. Haha, apakah kita sudah ditemukan? Indra yang tajam. Pria berpakaian hijau itu tersenyum saat melihat mata Xiaoyan. Setelah itu, jari-jarinya menekan di atas pohon sebelum tubuhnya melayang dan mundur. Dalam beberapa kilatan, dia menghilang. Pria berjubah perak dan pria kekar mengikuti dari belakang. Memang ada banyak ahli karena ada awan di klan Gu ini. Garis keturunan Doudi memang layak untuk membuat orang lain iri. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat pria berpakaian hijau misterius itu pergi. Orang ini harus menjadi anggota klan Gu.
Namun, tekanan yang dia tinggalkan untuk Xiao Yan bahkan lebih kuat dari Gu Yao. Ayo pergi juga. Tidak ada yang menarik dalam upacara selanjutnya. Xiao Yan berdiri dari kursinya, menangkupkan tangannya, dan mengucapkan selamat tinggal pada Mang Tianqi. Setelah itu, dia tersenyum pada Sun Er di alun-alun. Dia memimpin kelompok dokter peri kecil. Mereka berbalik dan kembali menggunakan rute yang biasa mereka datangi. Anak kecil ini sepertinya mengalami cedera serius. Meskipun Penatua Tong Xuan telah menyembuhkan luka luarnya, jari penghancur diam dari Gu Yao itu adalah Do skill kelas Tian yang cukup sombong. Mang Tianqi tidak menghentikan Xiao Yan saat dia melihat kelompok itu pergi. Dia secara alami mengerti bahwa itu adalah kemenangan tipis meskipun Xiao Yan muncul sebagai pemenang kali ini. Karena upacaranya selesai, aku akan pergi dulu. Sun Er juga khawatir tentang luka Xiao Yan saat melihat kelompok Xiao Yan pergi. Dia tidak ingin terus tinggal di tempat ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini kepada Penatua Tong Xuan, dia mengabaikan tanggapannya, dan tubuhnya mengejar kelompok Xiao Yan di depan banyak tatapan dengan sekejap. Penatua Tong Xuan tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Sun Er. Pergi sesuka hatinya. Dia tertawa getir, sepertinya garis keturunan dewa tidak cukup. Klan Xiao masih lebih baik. Mereka tidak perlu melakukan apapun, namun mereka bisa mendapatkan menantu perempuan dengan garis keturunan dewa. Sosok yang ditutupi jubah hitam di sudut alun-alun menatap punggung Sun Er dengan mata berkedip. Ada kilatan dingin samar di dalam diri mereka. Tidak disangka klan Gu telah menghasilkan garis keturunan dewa. Sepertinya dia akan menjadi musuh besar klan Hun saya di masa depan, dan dia bahkan mungkin mengganggu rencana klan Hun saya. Sepertinya saya perlu mencari kesempatan untuk menghabisi orang ini. Setelah mengalami upacara seperti bom Sun Er, upacara berikutnya mengalami kesulitan untuk membangkitkan kegembiraan orang lain. Oleh karena itu, Penatua Tong Xuan telah mundur, meninggalkan orang yang tersisa ke sesepuh lainnya. Pada saat ini, kelompok Xiao Yan telah kembali ke rumah bambu di dalam hutan pegunungan. Suasana tenang menyebabkan semua orang menghela nafas lega setelah hari yang sibuk. Matahari merah darah tergantung di tepi langit di malam hari, melepaskan panas terakhirnya di daratan. Bergerak, pintu bambu yang tertutup rapat dibuka dengan lembut. Dokter peri kecil dengan lembut masuk. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan di tempat tidur. Matanya saat ini terbuka, jadi dia tersenyum dan bertanya, "Apa kabar?" "Tidak ada yang serius. Saya hanya terlalu banyak menguras tenaga." Jari penghancur diam yang telah ditransmisikan ke tubuh saya telah dihilangkan dengan bantuan Sun Er. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, ekspresinya sudah jauh lebih baik setelah beberapa jam istirahat. Aku seharusnya tidak begitu sengsara. Namun, menjadi lebih sulit untuk melompat di antara level. Xiao Yan menghela nafas saat dia berbicara. Menyusul peningkatan kekuatannya, kemampuan bertarungnya di seluruh level menjadi lebih terbatas. Bagaimanapun, setiap bintang setelah bintang kelima dari kelas Douzun adalah celah yang sangat besar. Jika itu adalah Douzun biasa, seseorang tidak akan bisa mengalahkan lawan dari level yang lebih tinggi. Selain itu, lawan yang dihadapi Xiao Yan kali ini adalah individu ganas yang memiliki metode Qi kelas Tian dan keterampilan Do kelas Tian. Kemampuan Xiao Yan untuk muncul sebagai pemenang dalam pertarungan seperti itu adalah hal yang cukup mengejutkan. Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Ini wajar. Jika Anda berada di level yang sama dengan Gu Yao, kemungkinan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas." Xiao Yan tidak berkomitmen saat menghadapi kata-kata dokter peri kecil. Dia bertanya, "Di mana Sun Er?" "Dia telah pergi ke klan Gu. Aku mendengar dia berkata bahwa makam surgawi ini akan dibuka dalam 2 hari." Dokter peri kecil berbicara. Makam surgawi. Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat mendengar nama ini.
Sebagian dari alasan mengapa dia datang ke alam Gu kali ini adalah untuk pergi ke makam yang ditinggalkan oleh leluhurnya Xiao Xuan, dan dari apa yang dikatakan Huo Xuan, makam ini ada di makam surgawi. Dengan kata lain, dia harus memasuki makam surgawi sebelum dia bisa memasuki makam Xiao Xuan. Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening saat memikirkan ini. Hubungan antara dia dan klan Gu tidak di tempat yang baik. Oleh karena itu, dia sedikit khawatir bahwa klan Gu akan campur tangan dan menghentikannya masuk. Aula utama klan Gu terang benderang. Banyak sosok tua duduk di sekitar meja rapat yang lebar. Suasananya khusyuk dan tegas. Selanjutnya, kita akan membahas soal pembukaan makam surgawi. Semua orang tahu bahwa total ada 16 orang yang bisa memasuki makam surgawi. Masing-masing dari 8 klan kuno memiliki 2 tempat, namun tidak ada seorang pun dari klan Ling yang datang kali ini. Oleh karena itu, 2 tempat menjadi kosong. Menurut aturan, klan Gu kita bisa menggunakan 2 tempat ini. Dengan kata lain, klan Gu kita akan memiliki 4 tempat. Mata Penatua Tong Xuan memandangi seluruh aula dari sebuah tempat di meja rapat saat dia berbicara. Namun, harus ada 6 orang yang telah diatur oleh klan Gu kita untuk memasuki makam surgawi, dengan kata lain, kita kekurangan 2 tempat. Seorang tetua dengan lembut berbicara. Bukankah tempat untuk klan Xiao selalu digunakan oleh klan Gu kita? Hanya ada cukup jika kita menambahkannya. Gu Qian bertukar pandang dengan beberapa tetua di sampingnya sebelum membuka mulutnya untuk berbicara. Namun, klan Xiao memiliki Xiao Yan. Dia telah datang kali ini. Jika memang begitu, seorang sesepuh ragu-ragu. Klan Xiao telah menolak sedemikian rupa. Itu tidak lagi di peringkat di antara klan kuno. Tidak ada salahnya mengecualikannya. Saya pikir Xiao Yan harus bisa memahami ini. Penatua berambut putih Gusan berbicara dengan suara tenang. Beberapa sesepuh tanpa sadar mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya. Namun, Penatua Tong Xuan mengerutkan kening. Bang! Pintu yang tertutup rapat mengeluarkan bunyi, bang! Itu telah diguncang terbuka sementara Penatua Tong Xuan mengerutkan kening. Para penjaga di pintu baru saja akan berteriak dengan marah ketika mereka tiba-tiba berlutut di bawah cahaya pelangi. Penatua Gusan. Sejak klan Xiao meninggalkan Central Plains, klan Gu telah menempati tempat mereka. Saat ini, seseorang dari klan Xiao akhirnya datang, namun Anda menolak untuk mengembalikan tempat ini. Apa kau tidak berlebihan? Cahaya pelangi menerangi aula besar, menyebar ke semua sesepuh di dalamnya. Di saat yang sama, suara dingin tiba-tiba terdengar di aula besar ini. Chapter 1339. Ekspresi cukup banyak sesepuh berubah ketika cahaya pelangi menutupi aula. Tubuh mereka tanpa sadar gemetar. Jika mereka tidak memiliki kekuatan yang besar, tekanan dari garis keturunan kemungkinan akan menyebabkan mereka berlutut seperti para penjaga itu. Sun Er. Beberapa sesepuh tertawa getir. Siapa lagi di klan Gu selain Sun Er yang memiliki tekanan garis keturunan seperti itu? Sosok cantik perlahan berjalan ke aula besar di bawah mata banyak orang. Cahaya pelangi menyebar dari alisnya. Sun Er, sembunyikan dulu tato klan. Penatua Tong Sun mendesah tanpa daya. Dia melirik Penatua Gusan, yang ekspresinya agak jelek, saat dia berbicara. Setelah mendengar kata-kata Penatua Tong Xuan, cahaya pelangi yang dipancarkan dari antara alisnya secara bertahap melemah. Dia berjalan ke sisi meja rapat. Beberapa amarah muncul di matanya yang cantik. Dia tahu bahwa orang-orang ini pasti tidak akan menerima Xiao Yan. Meskipun dia telah menunjukkan kekuatan yang sangat besar, orang-orang ini tetap tidak bisa menahannya untuk diam-diam. Sun Er, kamu adalah anggota klan Gu kami. Pikirkan lebih banyak untuk klan Gu saat Anda bertindak. Wajah Gusan tenggelam saat dia mencoba menegurnya. Penatua Gusan, meskipun saya adalah anggota dari klan Gu, ada beberapa hal yang tidak boleh Anda berlebihan. Klan Gu kita telah mendapatkan keuntungan besar dalam hal tempat yang tersedia.
Selain itu, tempat untuk klan Xiao selalu diserahkan ke klan Gu kami sejak mereka meninggalkan Central Plains. Dengan kata lain, klan Gu kita telah mendapatkan keuntungan dari bantuan mereka. Sekarang Xiao Yan telah tiba di sini setelah banyak kesulitan. Tidak hanya Anda tidak berencana untuk mengembalikan tempat itu kepadanya, Anda bahkan berpikir untuk mengecualikannya. Siapapun yang memiliki hati nurani tidak akan melakukan hal seperti itu, kan? Sun Er memelototi Gu San. Kata-katanya menjadi sangat tegas, menyebabkan wajahnya tenggelam. Dia merasa sulit untuk membalas. Sun Er, tempat ini adalah tempat para sesepuh mendiskusikan berbagai masalah. Anda menerobos di sini telah melanggar aturan. Gu Qian mengerutkan kening saat dia datang dengan jawaban. Penatua Gu Qian, apakah Anda lupa tentang otoritas Tato Klan Pelangi? Sun Er menuntut dengan dingin. Gu Qian kaget saat mendengar ini. Dia segera merasa sedikit pahit. Menurut aturan klan Gu, setiap anggota klan yang memiliki tato klan pelangi akan mampu melampaui sebagian besar tetua dalam hal posisi. Memasuki ruang pertemuan ini tidak melanggar aturan apapun. Baiklah, berhenti berdebat. Penatua Tong Xuan mengerutkan alisnya saat dia akhirnya membuka mulutnya dan memerintahkannya. Aula besar menjadi jauh lebih tenang setelah mendengar suaranya. Banyak mata tertuju pada Penatua Tong Xuan. Memang agak berlebihan untuk mengecualikan Xiao Yan menambahkannya ke daftar nama makam surgawi ini. Klan Gu kita telah memanfaatkan tempat klan Xiao selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya mengembalikan mereka. Apalagi, hanya satu Xiao Yan dari klan Xiao yang datang. Bahkan jika kita mengizinkannya memasuki makam surgawi, klan Gu kita masih memiliki 5 tempat. Ini sudah cukup bagus. Setiap orang seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Penatua Tong Xuan menyilangkan jari-jarinya saat suaranya yang tenang bergema di sekitar aula besar. Gu San dan beberapa sesepuh mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini. Namun, mereka hanya bisa menganggukkan kepala. Mereka mengerti bahwa Sun Er memiliki garis keturunan dewa. Lupakan ayahnya menjadi kepala klan saat ini. Hanya garis keturunan ini dan tato pelangi yang menyebabkan bobot kata-katanya menjadi berkali-kali lipat lebih berat. Bahkan sesepuh berpengalaman seperti mereka tidak bisa menegurnya. Karena tidak ada keberatan, kami akan memutuskan untuk melakukannya seperti ini. Makam surgawi akan dibuka dalam 2 hari. Sun Er, minta Xiao Yan untuk mempersiapkannya. Penatua Tong Xuan berbicara. Ya, sesepuh. Maaf telah mengganggu Anda. Sun Er sedikit mengangguk. Dia membungkukkan tubuhnya dengan sopan kepada semua sesepuh yang duduk. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula besar di depan mata penuh hormat dari penjaga di sekitarnya. Cukup banyak sesepuh di dalam aula saling memandang setelah melihat punggung Sun Er menghilang. Mereka tidak menyangka Sun Er, yang biasanya tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, untuk bertindak begitu kuat ketika menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan Xiao Yan. Penatua Tong Xuan, masih ada makam Xiao Xuan di dalam makam surgawi. Orang-orang kita telah gagal memasuki tempat itu bahkan sekarang. Gu San terdiam sesaat setelah Sun Er pergi sebelum berbicara tanpa sadar. Penatua Tong Xuan tidak bisa menahan cemberut ketika dia mendengar kata-kata ini. Kalian semua seharusnya tidak memiliki pemikiran tentang makam Xiao Xuan. Mengingat kemampuan sucinya saat itu, jika dia tidak ingin orang lain memasuki makamnya, bahkan kepala klan tidak akan memiliki peluang 50% untuk berhasil jika dia mencoba masuk. Oleh karena itu, Anda tidak perlu menyia-nyiakan usaha Anda. Sebuah suara tua tiba-tiba muncul di dalam aula besar sementara Penatua Tong Xuan mengerutkan kening. Gu San dengan bijak menutup mulutnya saat mendengar suara ini. Karena bahkan orang ini telah berbicara, dia hanya bisa berhenti memikirkan makam Xiao Xuan. Baiklah, ayo kita bubar. Klan Gu baru-baru ini mengundang cukup banyak ahli. Kalian semua harus lebih memperhatikan. Jangan biarkan mereka mengganggu warga keturunan dari klan Gu. Dimengerti. Banyak sesepuh menjawab dengan hormat ketika mereka mendengar kata-kata ini.
Setelah itu, mereka perlahan berdiri dan meninggalkan aula satu demi satu. Penatua Tongxuan duduk di kursinya. Dia menyaksikan aula besar ini dengan cepat kosong sebelum menghela nafas. Bagaimana pemimpin klan dan yang lainnya memandang Xiao Yan. Ruang di kursi di samping meja rapat menjadi terdistorsi setelah kata-kata Penatua Tongxuan terdengar. Seorang pria tua berjubah abu-abu perlahan muncul. Dia dengan lemah menjawab, dia akan menjadi besar. Oh. Penatua Tongxuan mengangkat alisnya. Jelas tidak mudah untuk membuat orang tua ini dengan harapan yang sangat tinggi untuk mengucapkan kata-kata ini. Bagaimana dengan giok dewa kuno Tusi? Berdasarkan tebakan kami, kemungkinan besar dengan Xiao Yan. Hal-hal akan menjadi agak merepotkan jika benda ini akhirnya diambil oleh klan Hun. Penatua Tongxuan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Tangan keriput sosok berjubah abu-abu itu mengusap sandaran tangan kursi. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, tidak perlu khawatir. Ini akan diselesaikan. Jadi seperti ini, ya. Penatua Tongxuan mengangguk dan bergumam pada dirinya sendiri. Awan samar menutupi gunung hijau subur, membuatnya tampak seperti surga. Xiao Yan menggunakan langkah kaki yang lembut dan lambat untuk berjalan ke puncak gunung. Luka dan kelelahan di dalam tubuhnya telah sembuh. Setelah tubuh fisiknya mengalami penempaan kekuatan naga Phoenix Zian, itu menjadi sangat kuat. Kemampuannya untuk pulih bahkan tidak perlu disebutkan. Xiao Yan membiarkan mantra api beredar saat dia perlahan berjalan melewati hutan pegunungan. Dia menyerap energi murni dan membiarkannya menyerang setiap bagian tubuhnya. Namun, kaki Xiao Yan berhenti saat dia tenggelam dalam keadaan seperti itu. Matanya yang tertutup dengan cepat terbuka. Ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia melihat ke tepi jalan pegunungan di depannya. Sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggung di tempat itu. Kejutan melonjak ke mata Xiao Yan saat dia melihat punggung itu. Dari indranya, orang ini bahkan tidak memiliki aura sedikit pun. Seolah-olah orang ini, bahkan ruang tempat dia berada, tidak ada. Namun, itu mungkin bagi seseorang untuk memastikan bahwa ini adalah orang ketika seseorang melihat dengan mata telanjang. Indra yang saling bertentangan ini luar biasa tidak biasa. Xiao Yan Junior ini hanya lewat. Tetua, maafkan saya jika saya telah mengganggu Anda. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke sosok ini dan berbicara dengan suara yang sangat sopan. Setelah itu, dia menggeser kakinya dan perlahan mundur. Perasaan yang diberikan orang ini padanya terlalu aneh, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menjadi sedikit berhati-hati. Tidak perlu pergi, aku telah menunggumu di sini. Xiao Yan baru saja melangkah mundur saat tawa samar terdengar di samping telinganya. Matanya menjadi silau. Lain kali dia memfokuskan pikirannya, dia menemukan bahwa dia sudah berada di puncak gunung. Awan berlama-lama di sekelilingnya, memberinya suasana surga. Namun, ini menyebabkan hawa dingin meningkat di dalam hati Xiao Yan. Taktik macam apa ini? Dia telah bertemu ahli yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Namun, ini pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bisa menggeser tubuhnya sendiri tanpa dia merasakan perubahannya. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Dia melihat lurus ke depan di mana sesosok berdiri dengan tangan di belakangnya tidak jauh. Orang itu tidak memiliki tekanan yang kuat, tetapi Xiao Yan tidak berani meremehkan orang ini sedikit pun. Dia yakin bahwa orang di depannya pasti orang paling menakutkan yang dia temui sejak kelahirannya. Karena Xiao Yan ada di sini, dia tidak akan merasa ngeri. Dia dengan cepat mengendalikan emosinya. Kekuatan pihak lain terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk melawan. Karenanya, dia tidak khawatir pihak lain akan melakukan apapun padanya. Dengan memiliki kekuatan seperti itu, yang perlu dilakukan pihak lain hanyalah melambaikan tangan secara acak dan itu akan melukai dirinya secara serius. Tidak ada gunanya memainkan semua trik yang tidak berguna ini.
Haha, tidak disangka bahwa klan Xiao benar-benar mampu menghasilkan seorang pemuda yang luar biasa setelah garis keturunannya terbuang percuma. Ini telah menyebabkan saya tidak punya pilihan selain percaya bahwa tindakan Xiao Xuan adalah dengan alasan. Hati Xiao Yan terasa sedikit dingin. Dari kalimat singkat ini, dia mengerti bahwa orang misterius di depannya telah melakukan kontak dengan leluhurnya. Dengan kata lain, pihak lain adalah iblis tua yang telah hidup dalam jumlah tahun yang tidak diketahui. Bolehkah saya tahu nama sesepuh? Xiao Yan dengan hormat bertanya. Sosok itu tersenyum tipis saat mendengar pertanyaan Xiao Yan. Setelah itu, dia perlahan berbalik. Orang ini tampaknya berusia sekitar 40 tahun atau lebih. Dia tampak seperti pria parubaya biasa. Pakaiannya biasa saja dan terbuat dari linen. Senyuman yang muncul di wajahnya menyebabkan seseorang merasa agak damai. Penampilan biasa ini agak berbeda dari apa yang dibayangkan Xiao Yan di dalam hatinya. Sebelum dia bisa pulih dari perbedaan ini, kalimat pria parubaya berikutnya membuatnya merasa tercengang. Saya Ayah Sun Er. Ayah Sun Er. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Dia telah mendengar Sun Er menyebutkan bahwa ayahnya adalah kepala klan Gu dan keberadaan puncak sejati di dunia ini. Sekarang, keberadaan puncak di benua Doqi ini telah muncul di depannya dengan penampilan yang sangat biasa. Chapter 1340. Pria parubaya itu tanpa sadar tertawa saat melihat kurangnya ekspresi Xiao Yan. Dia bertanya, apakah kamu sangat terkejut? Xiao Yan berangsur pulih dari keterkejutannya saat mendengar pertanyaan ini. Dia diam-diam mengamati pria parubaya di depannya dan tertawa terbahak-bahak. Dia menemukan bahwa dia tidak tahu harus berkata apa. Di depan orang yang menakutkan ini dengan kekuatan luar biasa, seolah-olah pikiran yang tertinggal di dalam hatinya akan ditemukan oleh pihak lain. Haha, saya dipanggil Gu Yuan. Ngomong-ngomong, kami bertemu saat kamu lahir. Namun, tidak ada yang tahu identitas saya. Pria parubaya itu tertawa pelan. Xiao Yan tertegun lagi. Dia tidak menyangka bahwa dia telah bertemu dengan kepala klan yang sangat kuat ini ketika dia tiba di dunia ini. Bolehkah aku tahu masalah penting apa yang menyebabkan klan Gu ini menunggu junior ini di sini? Xiao Yan ragu sejenak sebelum bertanya dengan hormat. Itu secara alami karena masalah antara kamu dan Sun Er. Gu Yuan tersenyum dan menjawab. Hati Xiao Yan menjadi sedikit tegang saat mendengar ini. Dia tanpa sadar mengerutkan kening dan berkata, apakah kepala klan Gu Yuan tidak ingin Sun Er bersama dengan saya? Ini bukan niat saya. Selama Sun Er mau, saya, sebagai ayahnya, tidak akan memaksanya. Selain itu, dengan garis keturunan ilahi saat ini, bahkan aku, kepala klan dari klan Gu ini, tidak akan bisa memaksanya untuk melakukan apapun. Gu Yuan tersenyum sambil melanjutkan, jika itu kamu lumayan meskipun tidak sekuat puncak generasi muda dari klan Gu. Xiao Yan kaget saat mendengar kata-kata ini. Sukacita segera melonjak di matanya. Sebagian besar anggota dari klan Gu di alam Gu penuh permusuhan terhadapnya. Namun, Gu Yuan di depannya ini agak di luar dugaannya. Terima kasih banyak kepala klan Gu Yuan. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan riang. Kamu seharusnya tidak terburu-buru untuk bersukacita. Meskipun aku tidak akan menghentikan kalian berdua, beberapa sesepuh dari klan Gu dan beberapa kehidupan yang lebih tua masih merasakan dendam sehubungan dengan hubungan ini. Bagaimanapun, Sun Er memiliki garis keturunan ilahi yang tidak muncul dalam klan Gu selama 1000 tahun. Mereka, tentu saja tidak ingin garis keturunan seperti itu menjadi tidak sempurna karena beberapa hal lain. Oleh karena itu, Anda akan dihadapkan pada beberapa rintangan dan itu tidak akan mudah. Dari sudut pandang posisi saya sebagai kepala klan dari klan Gu, saya tidak dapat memberikan banyak bantuan. Bagaimanapun, kepala klan harus menempatkan klan di depan, Gu Yuan menjelaskan dengan samar. Xiao Yan diam saat dia mengangguk. Tentu saja, selain posisi kepala klan, saya juga ayah Sun Er.
Saya secara alami akan menyukai sesuatu selama itu adalah sesuatu yang dia suka." Gu Yuan samar-samar tersenyum dan berkata, "Saya tidak terlalu puas dengan Anda. Meski garis keturunan dalam tubuh Anda telah terbuang percuma, Anda tetap bisa mengandalkan kerja keras Anda sendiri untuk meraih sesuatu yang tidak kalah dengan mereka yang memiliki garis keturunan tersebut. Ini sangat mengagumkan. Sejujurnya, jika aku mengetahui hasilnya hari ini, aku tidak akan mengirim Sun Er ke klan Xiao saat itu. Tidak disangka aku tidak hanya gagal mendapatkan hal itu, aku juga akhirnya kehilangan seorang anak perempuan. Perdagangan ini benar-benar merupakan kerugian besar." Xiao Yan hanya bisa tersenyum canggung menghadapi kata-kata seperti itu. Dia tidak berani menjawab. "Aku tidak akan ikut campur dalam urusan kalian berdua. Namun, saya ingin Anda menjanjikan saya beberapa hal." Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat mendengar kata-kata ini. Dia dengan hati-hati bertanya, "Bolehkah saya tahu apa itu?" "Tenang, itu bukan sesuatu yang sulit dicapai. Saya hanya berharap bahwa ketika Anda bersama dengan Sun Er di masa depan, Anda akan mengizinkannya untuk mempertahankan tubuh yang tidak tersentuh sebelum dia mencapai kelas Doseng." Gu Yuan ragu-ragu sejenak saat dia berbicara. Wajah Xiao Yan segera menjadi malu saat mendengar ini. Dia tidak membayangkan bahwa hal yang Gu Yuan ingin dia janjikan adalah permintaan yang konyol. Apakah dia tampak seperti orang yang memiliki hasrat seksual yang tidak terkendali? Haha, seorang anak muda pasti akan mengalami saat-saat ketika seseorang impulsif. Apalagi kalian berdua tidak sering bersama. Batuk, Gu Yuan tanpa sadar dan batuk kering. Dia berkata, "Yang terpenting adalah garis keturunan dalam tubuh Sun Er tidak stabil, dan kamu juga bukan anggota klan Gu. Jika Anda melakukan hubungan intim secara acak, itu akan merusak garis keturunan di dalam tubuh Sun Er. Jika hal seperti itu terjadi, kemungkinan orang tua dari klan itu akan bertindak dengan paksa. Anda harus menyadari konsekuensinya." Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Apakah orang hebat ini muncul di hadapannya untuk berbicara dengannya tentang masalah yang agak konyol ini? "Ini adalah sesuatu yang saya hanya mengingatkan Anda sekilas. Alasan terbesar bagi saya untuk mengungkapkan diri saya adalah karena giok dewa kuno Tusi pada Anda." Gu Yuan berhenti. Setelah itu, dia menatap Xiao Yan dan perlahan berbicara. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah saat mendengar kata giok dewa kuno Tusi. Dia secara alami sadar bahwa giok dewa kuno Tusi adalah benda berharga dalam klan Xiao. Alasan Hall of Souls menangkap ayahnya adalah karena potongan batu giok kuno yang misterius ini. Namun, hampir tidak ada yang tahu bahwa batu giok kuno itu bersamanya. Dewa kuno Tusi adalah Dodi terakhir di benua Doki. Setelah dia, tidak ada satu orang pun yang berhasil mencapai tingkat Dodi, yang hanya ada dalam legenda. Bahkan sekarang, Gu Yuan berbicara sendiri tanpa khawatir tentang perubahan ekspresi Xiao Yan. Dikabarkan bahwa ketika Dewa kuno Tusi meninggal, dia meninggalkan sisa-sisa Dodi. Di dalamnya berisi rahasia menerobos kelas Doseng, tidak ada yang menemukan sisa-sisa Dodi. Bahkan sekarang, pertempuran besar meletus di antara 8 klan kuno dan beberapa faksi super dari Central Plains bertahun-tahun yang lalu. Pada akhirnya, mereka hanya mendapatkan kunci untuk sisa-sisa giok dewa kuno Tusi di tangan Anda. Benda ini biasanya dibagi menjadi 3 bagian, tetapi setelah mengalami serangkaian pertempuran yang menyedihkan, itu dibagi menjadi 8. Secara kebetulan, mereka diperoleh oleh 8 klan kuno saat itu. Bidak di tangan Anda adalah salah satu dari 8. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia samar-samar menyadari beberapa masalah ini. Namun, dia selalu berpikir bahwa giok dewa kuno Tusi hanya dibagi menjadi 3 bagian, tapi sebenarnya ada 8. Alasan mengapa Hall of Souls menangkap ayahmu adalah karena giok dewa kuno Tusi dari klan Xiao. Gu Yuan sedikit mengernyit saat menyebutkan Hall of Souls. Klan Hun selalu menjadi klan paling aneh dan misterius di antara 8 klan kuno. Saat itu,
klan Gu dan klan Xiao telah bergandengan tangan dan terlibat dalam pertempuran besar dengan mereka. Kedua belah pihak berakhir dengan kerugian mereka sendiri, tetapi kami gagal menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada klan Hun. Setelah itu, Xiao Xuan menjadi kepala klan dari klan Xiao. Awalnya, kami memiliki kesempatan untuk merusak klan Hun secara serius. Namun, Xiao Xuan akhirnya dikepung dan dibunuh oleh banyak ahli dari klan Hun. Oleh karena itu, klan Xiao bertekuk lutut. Setelah kehilangan dukungan dari klan Xiao, klan Gu tidak dapat mendeklarasikan perang melawan klan Hun dengan sendirinya karena semua orang tahu bahwa kedua klan akan menderita kerugian besar jika kita akhirnya bertempur, yang akan memberi faksi lain sebuah kesempatan. Oleh karena itu, hal-hal terus berlanjut hingga sekarang. Dari beberapa aksi klan Hun selama bertahun-tahun ini, sepertinya mereka siap menimbulkan masalah lagi. Oleh karena itu, giok dewa kuno ini pasti akan menjadi target mereka. Jika mereka diizinkan untuk mendapatkan semua giok dewa kuno, kekuatan klan Hun pasti akan melonjak dan merusak keseimbangan. Ekspresi Gu Yuan sedikit muram saat dia mempelajari Xiao Yan. Dia berkata, kamu seharusnya tahu betapa pentingnya giok dewa kuno Tusi, kan? Xiao Yan sedikit mengangguk. Namun, gambar dunia magma bawah tanah tiba-tiba melintas di hatinya. Tempat itu adalah dunia magma di bawah Akademi Jianan. Ada sesuatu di akhir magma yang menyebabkan giok dewa kuno Tusi di tangannya bereaksi. Mungkinkah akhir dunia magma adalah lokasi tersembunyi dari sisa-sisa Dogi? Xiao Yan sedang memikirkan pikiran itu. Dia mendapat firasat bahwa benda di ujung dunia magma pasti sangat penting. Apa niat kepala klan Gu Yuan? Xiao Yan pulih dan perlahan bertanya. Gu Yuan mulai dengan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan tanpa daya berkata, menurut niat orang-orang tua dari dalam klan, mereka ingin kau menyerahkan giok kuno di tanganmu ke klan Gu untuk diamankan, tapi kupikir kau tidak akan mau menyerahkannya. Xiao Yan dengan lembut mengangguk dan menjawab, ada jejak-jejak spiritual ayahku di dalam batu giok kuno. Saya perlu mengandalkan ini untuk memastikan apakah dia masih hidup. Oleh karena itu, saya pasti perlu menyimpan giok kuno ini. Giok dewa kuno Tusi adalah benda paling berharga dari klan Xiao. Jika benar-benar sampai saat itu di masa depan, Xiao Yan tidak akan ragu sedikit pun jika dia harus menggunakannya untuk menukar Xiao Zhan. Ini adalah sebuah chip. Dengan itu di tangannya, Hall of Souls tidak akan membunuh ayahnya. Namun, jika dia menyerahkan giok kuno ke klan Gu, klan Hun mungkin benar-benar akan melakukan beberapa hal yang tidak berperasaan dan gila setelah mengetahui bahwa itu tidak ada harapan. Gu Yuan sepertinya sudah mengharapkan jawaban ini. Karenanya, dia tidak mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Yang dia lakukan hanyalah mengangguk tanpa daya saat dia berkata, saya sudah menebak jawaban ini. Maaf, kepala klan Gu Yuan. Xiao Yan meminta maaf. Saran ini tidak dibuat oleh saya untuk memulai. Namun, orang tua lainnya tidak akan dengan mudah mengizinkanmu untuk membawa barang sepenting itu di depan klan Hun. Gu Yuan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan, kita akan membahas ini di masa depan. Makam surgawi akan dibuka 2 hari lagi. Kami akan membahas masalah batu giok kuno setelah Anda keluar dari makam surgawi. Xiao Yan mengangguk. Dia baru saja akan menjawab ketika suara angin kencang tiba-tiba muncul di kaki gunung. Matanya segera mengikuti suara itu dan melihat ke atas, hanya untuk melihat sosok yang dengan cepat bergegas. Sosok itu adalah Sun Er. Ini benar-benar kasus seorang gadis yang akhirnya dinikahkan ketika dia dewasa. Melihat betapa paniknya dia khawatir aku akan melakukan sesuatu padamu. Gu Yuan tanpa daya tersenyum saat melihat Sun Er bergegas mendekat. Setelah itu, dia berkata lebih banyak kepada Xiao Yan, mari kita akhiri percakapan kita hari ini. Ingatlah hal yang telah Anda janjikan kepada saya. Jangan melewati garis. Selain itu, lindungi giok kuno dengan benar.
Setelah kata terakhir Gu Yuan terdengar, tubuhnya perlahan menghilang. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas lega saat melihat sosok Gu Yuan menghilang. Selanjutnya, dia menoleh dan melirik sosok yang sangat cantik yang bergegas. Wajahnya tegang, dan matanya yang cantik dipenuhi kekhawatiran. Dia tanpa sadar tersenyum. Gadis ini